Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Janika Lestari. NPM saya 1062015 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial bagaimana mengkoneksikan RFID ke ESP32 dan menyimpan data UID ke dalam PHP MySQL. Nah, berikut ini adalah beberapa komponen yang saya gunakan dalam tutorial kali ini. Pertama, ada modul RFID. Nah, modul RFID yang saya gunakan adalah tipe RC522 yang bergerak pada frekuensi 13,56 MHz. Modul ini berperan sebagai reader yang berfungsi untuk membaca nilai UID yang ada pada kartu atau tag. Kemudian ada tag RFID. Nah, tag RFID ini juga bergerak pada frekuensi 13,56 MHz dan ini merupakan tag yang akan dibaca oleh reader UID yang ada di dalamnya dan kemudian akan disimpan ke dalam database PHP MySQL. Berikutnya ada ESP32. ESP32 ini berperan sebagai microcontroller. Komponen berikutnya ada 7 buah kabel jumper yang digunakan untuk menghubungkan ESP32 ke RFID RC522 atau reader RFID. Dan yang terakhir ada kabel USB dengan port micro yang kita gunakan untuk menghubungkan ESP ke PC kita. Berikut ini adalah skematik atau rangkaian di mana pin-pin yang ada pada ESP32 akan kita hubungkan kepada RFID RC522. Nah, teman-teman bisa mengikuti tabel berikut ini, di mana pin yang pada ESP32, ini pin 18 kita hubungkan kepada SCK, pin SCK yang ada di RC522. Kemudian pin 19 pada ESP32 kita hubungkan kepada pin MISO yang ada di RC522 dan begitu seterusnya sampai kepada 3 volt yang kita hubungkan ke 3 volt antara keduanya. Nah, berikut ini adalah hasil rangkaian dengan mengikuti skematik tersebut. Baiklah, berikutnya kita akan membuat sebuah database yang digunakan untuk menyimpan data UID yang sudah di-scan pada reader. Namun sebelum itu, kita perlu menghidupkan atau memulai web server localhost pada komputer kita. Nah, di sini saya menggunakan SMPP dan langsung saja kita start pada Apache dan MySQL. Kemudian kita masuk ke localhost phpMyAdmin. Nah, setelah masuk tampilan ini, kita bisa langsung membuat database dan tabel yang akan kita gunakan untuk menyimpan data UID pada tag RFID. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah database dengan nama RFID PHP dan di dalamnya terdapat satu tabel yaitu tb_RFID. Nah, TB ini atau tabel ini digunakan untuk menyimpan data UID yang sudah kita scan melalui reader. Adapun struktur untuk tb_RFID ini adalah sebagai berikut, di mana kita mempunyai ID yang merupakan primary key dengan tipe varchar. Kemudian ada date dan kemudian ada time. Nah, teman-teman bisa langsung mengikuti atau membuat sebuah database dan tabel dengan mengikuti struktur seperti berikut ini untuk menyimpan data UID. Selanjutnya, pada folder htdocs yang ada di server SMPP, kita buat sebuah folder yang digunakan untuk menyimpan file PHP untuk proses RFID, data UID RFID dapat tersimpan ke database. Nah, di sini saya membuat sebuah folder dengan nama RFID, kemudian di dalamnya terdapat dua file, yakni get.php dan koneksi.php. Baik, langsung saja. Berikut ini adalah untuk file koneksi. Nah, koneksi ini kita buat seperti biasa, atau pada umumnya kita mengkoneksikan RFID kita. RFID maksudnya database kita ke server kita, server web kita. Nah, di sini untuk DB name atau database name-nya kita langsung aja ganti ke database yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kan saya membuat namanya itu RFID PHP. Nah, jadi
kita ganti di sini RFID PHP. Nah, kemudian setelah koneksi selesai kita buat, kita cek di browser apakah koneksinya sudah tersambung. Nah, kemudian kita cek koneksi. Kalau tidak tertampil apapun berarti koneksi sudah tersambung. Nah, kemudian setelah itu kita buat sebuah file dengan nama get.php. Nah, file ini digunakan untuk pemrosesan data ke dalam database. Nah, pertama kita include koneksi.php ini kita gunakan koneksi yang tadi untuk menghubungkan ke database kita. Nah, kemudian terdapat default time zone set Asia Jakarta. Ini maksudnya setiap time yang masuk ke dalam kolom time yang ada di tabel tb_rfid itu adalah format waktu khusus Jakarta. Jadi waktu Indonesia bagian barat. Nah, kemudian setelah itu kita cek nih jika ID sudah terset, maka kita buat menjadi array gitu kan. Dan kemudian nilai akan tersimpan ke dalam tb_rfid. Nah, ini juga ada kondisi. Jika terkoneksi ke database, maka respon yang ada di dalam serial monitor pada Arduino itu akan menghasilkan 0 setelah UID tag-nya itu terdeteksi. Namun jika tidak tersimpan ke database, maka ini akan menampilkan respon 1. Nah, selanjutnya di sini saya mempunyai sebuah file Arduino yang digunakan untuk dihubungkan ke hardware yang sudah kita rangkai. Nah, nanti dari hardware ini kita deteksikan tag ke reader. Kemudian nanti data UID-nya akan tersimpan ke database. Nah, berikut ini adalah untuk kode programnya. Nah, namun sebelum itu, untuk menjalankan program ini, kita perlu menginstal beberapa library berikut ini. Jadi, 5 library ini wajib untuk diinstal agar proses penyimpanan data ke database itu berjalan lancar dan tidak ada error pada proses upload program. Nah, kemudian di sini terdapat kode yang digunakan untuk RST dan SS yang ada pada RFID. Jadi untuk pin SS dan RST ini yang ada pada RFID, kita hubungkan ke ISP, pin ISP21 dan RST-nya ke pin 22. Nah, sebetulnya teman-teman bisa menyesuaikan ke pin mana saja teman-teman menghubungkan SS atau SDA ini dan RST pada RFID ini ke pin mana aja. Nanti tinggal diubah saja pin berapa yang ada pada ISP kita hubungkan. Nah, kemudian di sini karena kita akan menghubungkan ISP-nya ke WiFi, jadi kita perlu memasukkan password WiFi atau hotspot pribadi yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan sebuah mobile hotspot dan untuk username dan passwordnya sudah disesuaikan dengan mobile hotspot tersebut. Jadi server yang ada pada ISP dan PC kita itu harus terhubung ke dalam satu jaringan yang sama agar proses pengiriman data itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian di sini juga terdapat sebuah kode yang digunakan untuk mengakses HTTP client. Jadi kita akan mengakses sebuah proses pada PHP yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi untuk bagian IP-nya ini diganti sesuai dengan IP yang teman-teman gunakan atau IP komputer teman-teman yang menggunakan jaringan ini. Kemudian di sini adalah nama folder RFID, nama folder yang sudah kita buat pada htdocs. Nah, kemudian ini adalah file PHP yang
menjalankan proses penyimpanan data ke database. Nah, tadi kita membuat sebuah file dengan nama get.php. Kemudian ini adalah ID dari tabel tbrFID yang ada di database. Nah, pastikan teman-teman sudah mengikuti tutorial ini dan mengganti IP ini sesuai alamat IP jaringan teman-teman, IP jaringan. Nah, caranya teman-teman bisa klik atau command prompt dan kita klik IP config. Nah, jadi yang kita gunakan itu adalah alamat wireless yang ini. Nah, untuk kodenya teman-teman bisa screenshot dan ikuti kode-kode berikut ini. Kemudian sesuaikan bagian HTTP kliennya ini dengan IP di komputer teman-teman dan nama folder serta file dan ID yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Kemudian langsung saja kita jalankan untuk port micro USB yang ada di ESP32, kita hubungkan ke komputer kita. Nah, kemudian setelah itu kita cek untuk board pada ESP32 board manager. Nah, di sini kita perlu menginstal board manager ESP32 Arduino agar port ESP kita itu bisa terbaca. Nah, di sini untuk board manajernya teman-teman bisa langsung install port ESP32 yang ingin teman-teman install. Nah, kemudian pada bagian ini kita pilih serial COM yang akan kita hubungkan ke ESP32 kita. Nah, setelah itu bisa kita langsung saja upload kode Nah, kemudian setelah program kita upload, kita cek pada serial monitor, kemudian kita scan UID. Nah, di sini sudah tertampil UID tag yang sudah kita scan dan respon 0. Nah, respon 0 ini mengartikan bahwa data yang kita simpan, data yang kita tag sudah tersimpan di database. Nah, langsung saja kita cek. Nah, di sini sudah tersimpan ya. Nah, kita coba untuk scan tag yang lain. Nah, sudah tersimpan. Dan ID ini merupakan UID yang ada pada tag RFID. Kemudian date, tanggal hari ini, dan waktu hari ini dengan mengikuti format Asia Jakarta atau waktu Indonesia bagian Barat khusus wilayah Jakarta. Demikian video tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat dengan mudah memahami dan mengikuti tutorial tersebut. Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai video ini, teman-teman bisa menghubungi saya melalui DM Instagram di sini. Dan terima kasih saya ucapkan sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.